Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kece Bu Anggun. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Ibu tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini anak-anak Ibu bertemu lagi bersama Ibu Anggun dalam materi pembelajaran kelas 4 SD. Kali ini Ibu akan membagikan materi tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Sebelum memasuki kepada pembelajaran, sebaiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan sebelumnya kita juga sudah belajar tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, keberagaman, serta bunyi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas secara tajam lagi tentang bunyi, gagasan pendukung, dan gagasan pokok. Di mana pada pembelajaran ini Ibu akan memberikan materi untuk 2 kompetensi dasar. Yang pertama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.2, yang kedua untuk muatan pembelajaran IPA KD 3.3. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis. Yang kedua, menjelaskan sifat bunyi memantul dan menyerap. Nah, anak Ibu, sebelumnya tadi telah kita bahas bahwa kita telah mempelajari tentang keberagaman di Indonesia. Salah satunya keberagaman itu adalah di dalam bidang permainan daerahnya. Sekarang mari kita baca bacaan tentang Fahombo Batu, yang merupakan salah satu permainan daerah dari suku Nias. Silahkan didengarkan ya. Fahombo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Nah, itulah bacaan tentang Fahombo Batu, di mana kegiatan Fahombo Batu ini hanya dilaksanakan oleh para kaum lelaki saja, khususnya pemuda. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan dari pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Coba kamu bandingkan ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa ya perbedaannya? Untuk mengetahuinya, kita akan mempelajarinya di materi berikutnya. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Nah, kenapa gendang tersebut bisa menghasilkan bunyi? Itu karena adanya sifat bunyi, pemantulan, dan penyerapan bunyi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai dinding atau permukaan yang keras. Contohnya batu, besi, seng, atau kaca. Pemantulan bunyi dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah gaung atau kerdam.
Gaung atau kerdam adalah pantulan bunyi yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga terdengar kurang jelas. Contohnya, ketika kamu berada di ruang sempit seperti kamar mandi. Artinya, saat kamu berada pada tempat yang jarak pantulnya dengan sumber bunyinya itu pada jarak yang dekat. Sedangkan yang kedua itu adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai. Bunyi pantul terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh benda dengan jarak yang jauh. Contoh saat kamu berada di tepi tebing atau gua. Sedangkan penyerapan bunyi itu berguna untuk meredam atau mencegah. Pemantulan bunyi ini berfungsi nantinya untuk mengukur kedalaman dari laut. Selanjutnya itu adalah penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi berguna untuk meredam atau mencegah gaung. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang memiliki permukaan lunak, seperti gabus, busa, karpet, kertas, kain, goni, wol, dan spons. Bunyi akan terserap jika gelombang suara mengenai benda-benda lunak tersebut. Oleh karena itu, benda-benda lunak yang mampu menyerap bunyi disebut dengan peredam bunyi. Peredam bunyi biasanya dipasang di gedung bioskop, studio, dan gedung-gedung pertemuan agar bunyi atau suara terdengar jernih dan jelas. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Cukup mudah dipahami bukan? Untuk mengukur kepahaman anak ibu terhadap materi, ibu sudah menyediakan 2 konten tugas. Tugas yang pertama, buatlah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita Fahombo Batu dan rangkumlah cerita tersebut dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Tugas kedua, kerjakan kuis kahot dengan link yang diberikan pada deskripsi box di bawah ini. Demikianlah materi pada kesempatan kali ini yang dapat ibu sampaikan. Semoga anak-anak ibu dapat mengikuti pembelajaran ini dengan senang hati dan pembelajarannya menjadi bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.